Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang dimana saya sendiri yaitu Dinda Meriani dan rekan saya yaitu Jihan Kemala. Di sini kami akan membahas tentang materi pembiayaan dalam program pendidikan nonformal. Yang materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pembiayaan, yang dimana pembiayaan merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan yang sangat bergantung pada ketersediaan dan dukungan dana yang memadai. Proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan, seperti pendidikan non-formal, dan tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan ketersediaan pembiayaan yang berkelanjutan dan memadai. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber pembiayaan pendidikan nonformal, yang dimana pembiayaan dalam pendidikan nonformal dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain yang pertama yaitu dari pemerintah, dengan dana dari APBN, APBD, BOS atau bantuan operasional sekolah untuk PKBM, serta dana hidup pendidikan lainnya. Kemudian dari swasta dan lembaga donor, CSR, perusahaan, bantuan dari LSM, lembaga internasional atau yayasan sosial. Kemudian dari masyarakat dan peserta didik, sumbangan dari orang tua atau wali, iuran peserta atau program gotong royong. Kemudian yang terakhir ada usaha mandiri, yaitu unit usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan untuk menghasilkan dana tambahan. Selanjutnya yaitu jenis penggunaan dana. Dana yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan seperti operasional honor tutor, administrasi, listrik, air, internet, dan transportasi, sarana dan prasarana. Kemudian pengadaan dan pemeliharaan gedung, alat belajar, serta peralatan praktik. Dan pengembangan program, pelatihan tutor, kurikulum pengadaan modul, dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya itu kesejahteraan peserta didik, bantuan beasiswa, subsidi biaya belajar, atau bantuan alat tulis dan seragam. Adapun strategi pengelolaan dana. Agar dana pendidikan nonformal dapat digunakan secara optimal, diperlukan strategi pengelolaan yang baik. Yang pertama, perencanaan anggaran. Menyusun anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan program. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Mencatat dan melaporkan penggunaan dana secara terbuka kepada pihak terkait. Ketiga, desertifikasi sumber dana. Menggali lebih banyak sumber pendanaan agar program tetap berjalan meskipun keadaan di suatu sumber. Keempat, efisien dan efektivitas. Mengoptimalkan penggunaan dana dengan meminimalisir pemborosan dan memastikan hasil yang maksimal. Selanjutnya, tantangan dalam pembiayaan pendidikan nonformal. Yang pertama, keterbatasan dana. Tidak semua program mendapatkan bantuan dana yang cukup. Kedua, keberlanjutan pembiayaan. Banyak program bergantung pada donasi atau hibah yang tidak selalu stabil. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Minimnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pendidikan nonformal. Keempat, tantangan administrasi. Proses pencairan dana dari pemerintah seringkali memerlukan birokrasi yang panjang. Solusi dan inovasi dalam pembiayaan. Yang pertama, kemitraan dengan swasta. Bekerja sama dengan perusahaan untuk mendukung program pendidikan. Kedua, pemberdayaan ekonomi lembaga. Membangun usaha kecil di lingkungan lembaga pendidikan untuk mendapat pemasukan tambahan. Ketiga, pemanfaatan teknologi. Mencari pendanaan melalui crowdfunding atau platform donasi online. Yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam pendidikan nonformal.
Baiklah, jadi kesimpulan dari materi kami itu yaitu pembiayaan program pendidikan non-formal itu sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat, serta usaha mandiri. Dana tersebut digunakan untuk operasional, pengembangan program sarana, prasarana, dan kesejahteraan peserta didik. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana, ketidakpastian pendanaan, serta minimnya dukungan masyarakat masih menjadi kendala. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, kami memohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.